Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya kedatangan tamu, perangkat komputer yang bisa dibilang sangat dibutuhkan oleh semua pengguna komputer nih, baik pengguna PC desktop maupun tanktop, laptop maksudnya. Ayo apa coba? Ya, perangkat penyimpanan eksternal atau bisa disebut external storage ya. Dan asiknya udah pakai SSD nih. Ayo, apa nggak kepingin nih? Oke, kita bahas aja SSD eksternal satu ini. Tapi mohon banget ya, dukungan buat channel ini biar bisa berkembang lebih baik lagi ke depannya dengan cara transfer duit. Subscribe maksudnya. Jangan lupa bunyikan loncengnya nih, dan juga share ke teman-teman kalau bermanfaat. Jelasnya apapun bentuk dukungan kalian sangat berarti bagi channel ini. Phenom RX, salah satu merek lokal yang tetap eksis dengan produk barunya. Kalau dulu sih saya sering ngambil barang orang ya. Maksudnya sering ngambil casing dari Phenom RX, karena memang merek ini punya harga yang cukup terjangkau. Bahkan sampai sekarang pun produk dari Phenom RX ini masih terjangkau. Selain casing, Phenom RX makin banyak variannya nih, dari rasa asin, manis, pedas. Enggak dong, itu sih rasa makanan. Maksudnya selain casing ada RAM, SSD, motherboard, VGA, kursi gaming, keyboard, dan mouse. Dan sekarang kali pertamanya saya pegang SSD eksternal dari Phenom RX, yaitu VRX Super External SSD 256GB yang harga barunya di kisaran Rp360.000 dengan garansi resmi hingga 3 tahun. Kalau lihat di webnya, kecepatan baca SSD ini up to 520MB per second dan nulisnya up to 450MB per second menggunakan USB interface 3.2 Gen 2 Type-C. SSD Phenom RX ini support sistem operasi Windows nih, dari Windows XP hingga Windows 11. Kemudian Apple versi 10.3 dan Linux kernel 2.5 dan di atasnya. Sebelum kita bongkar, saya ucapkan terima kasih kepada Asia Rayani yang udah kirim SSD Phenom RX jenis VRX Super External SSD 256GB buat diuji coba. Pada bagian box depan SSD ini cukup jelas informasi yang diberikan. Dari serinya, tipe USB yang dipakai, kapasitas, bahkan bentuk SSD-nya pun udah kelihatan. Cuma box depan doang nih yang ada informasi, yang di bagian belakang itu kosong. Macam dompet saya. Paket penjualan yang didapat sih cuma eksternal SSD sama kabel USB 3.2 Gen 2 Type-C. Udah, itu aja, nggak ada yang lain. Bentuk eksternal SSD ini tergolong simpel ya, kecil, tipis, dan berbahan metal. Bahkan saya bandingin sama korek api nih atau mancis, lebih besar sedikit. Tapi kalau dibandingkan dengan flash disk pada umumnya, itu 3 kali ukuran flash disk. Tapi tetap aja dong, jauh lebih ringkas eksternal SSD ini dibandingkan hard disk eksternal pada umumnya. Satu hal yang sangat disayangkan nih, ukuran kabel konektornya pendek banget nih. Kalau dicolok di bagian belakang PC, itu ngegandul. Ngegantung maksudnya. Ya paling enak dicolok di bagian atas casing ya. Oh ya, setelah dicolok saya baru nyadar nih, ada 2 LED biru yang nyala yang menandakan SSD ini terkoneksi dengan komputer. Langsung aja kita coba kecepatan dari Phenom RX VRX Super External SSD 256GB pakai aplikasi Crystal Disk Mark. Motherboard yang saya pakai buat uji coba ini ASRock B660M RS Pro, yang mana port USB-nya masih tipe USB 3.2 Gen 1. Jadi pastinya ada perbedaan hasil ya, karena SSD ini sudah mendukung USB 3.2 Gen 2. Tercatat di sini kecepatan read-nya tembus di angka 462MB per second dan write-nya 426MB per second. Beda dengan klaim ya, tapi wajar sih. Lawang port USB-nya masih Gen 1. Dan ini hasil dari hard disk eksternal. Kecepatan baca dan tulisnya hanya di angka 101MB per second. Jauh banget bedanya. Lanjut saya bandingkan dengan SSD SATA yang pakai enclosure Orico dengan konektor USB 3.0. Tetap aja ya, masih bagusan Phenom RX untuk kecepatan baca dan tulisnya. Oke, kita lanjut coba transfer satu file ukuran 5,5GB jenis ISO. Dan juga uji coba transfer file gado-gado macam lagu, dokumen, video dengan kapasitas 4,7GB dalam satu folder. Untuk copy data ISO 5,5GB ini, SSD Phenom RX hanya membutuhkan waktu di bawah 1 menit, kurang lebih 46 detik. Buset dah, cepet banget. Sedangkan SSD SATA butuh waktu lebih lama nih, yaitu 1 menit 44 detik. Kemudian untuk file gado-gado nih dengan satu folder ya, ukuran 4,7GB, butuh waktu 2 menit 24 detik. Sedangkan SSD SATA eksternal ternyata lebih cepat nih, yaitu 1 menit 55 detik. Di sini terlihat SSD Phenom RX Super External kalah waktu ketika copy data model gado-gado.
tapi menang telak kalau copy satu file dengan ukuran besar. Untuk suhunya sendiri, SSD Venom RX ini mentok di 54 derajat Celcius. Sedangkan SSD SATA ini suhu tertingginya tembus di angka 59 derajat Celcius. Padahal kondisi pakaian terbuka. Maksudnya nggak di dalam box ya. So, lebih adem Venom RX ini dibandingkan SSD eksternal yang pakai enclosure. Kesimpulannya, dengan harga Rp360.000, kalian mendapatkan SSD eksternal yang simple, kecil, dan tentunya bisa banget buat masuk kantong. Apalagi kantong orang lain nih. Itu maling dong. Kecepatan transfer data single file yang baik, kemudian garansi yang cukup panjang, dan juga bentuk yang compact, membuat SSD ini layak beli. Ya, kalau berasa 256GB kekecilan, ada pilihan lain nih dengan kapasitas hingga 1 TB. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan SSD Venom RX VRX Super External SSD 256GB. Jangan lupa untuk support selalu channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih sudah mampir di MK Channel.